Sebentar lagi Redmi Note 13 series bakal launching resmi nih. Nah, apa kabar si Redmi Note 12 ini? Umur HP ini udah kurang lebih 1 tahun loh. Dulu pada saat awal gue beli HP ini, gue sempat mikir, ya kayak biasa gue beli HP buat review aja. Beli nanti tinggal jual lagi aja. Tapi ternyata udah setahun ini loh, dan hampir nggak kepikiran sama sekali gue buat jual HP ini. Banyak dari kalian termasuk gue yang berpikiran jelek di HP ini pada saat awal launching. Mungkin karena ketrigger duluan kali ya sama si Redmi Note 12 yang versi Pro-nya yang cuma daur ulang itu. Ya udah, sekarang gue mau coba bahas lagi pengalaman gue pakai si Redmi Note 12 ini setelah kurang lebih setahun bersama gue nih. Kebetulan harga HP ini juga udah anjlok parah loh. Ya udah, sebelumnya opening dulu ya. Disclaimer dulu di awal, ini Redmi Note 12 4G ya. Kalau kalian lihat di luar sana, mungkin ada juga yang versi 5G. Tapi yang dirilis di pasar Indonesia itu yang versi 4G ya. Dan khusus RAM yang gue beli ini RAM 6GB, internal memorinya 128GB. Jadi harganya pada saat itu gue beli di 2,7 jutaan. Dan setelah kurang lebih setahun berlalu, harga update sekarang video ini dirilis cuma mulai dari 2 juta aja loh. Jadi udah turun harga sekitar 600 sampai 700 ribuan. Malah secondnya sekarang cuma di 1,5 jutaan aja. Gila kan? Langsung aja yang paling gue notice yang bikin gue betah lama pakai HP ini sih ada di layarnya sih. Nggak tahu kenapa asli deh, layar HP 2 jutaan terbaik sih menurut gue. Layarnya tuh AMOLED, tapi AMOLED-nya ini menurut gue ini bening. Beda gitu sama AMOLED HP 2 jutaan lainnya. Refresh rate juga udah di 120Hz, bikin kita main game atau sekedar scrolling-scrolling sosmed itu berasa satset-satset. Bentang layarnya di 6,7 inch, dimana HP ini tuh bisa buat gue nonton film atau buat scroll-scroll TikTok. Intinya buat multimedia sih buat gue sebagai HP secondary udah pas banget. Terus HP ini juga udah ada NFC-nya, tapi sayangnya HP ini belum dual speaker ya, alias masih single speaker aja. Sangat disayangkan sih, kenapa hal sepele yang emang generasi sebelumnya itu dual speaker, malah di generasi yang sekarang ini jadi downgrade. Terus untuk desain dari HP ini, gue pribadi sih suka, kayak kelihatan fresh gitu dari generasi sebelumnya. HP ini tuh compact alias enak di genggaman, ngepas di tangan gua. Terus desainnya yang udah ikutan desain-desain HP yang kekinian nih, yaitu mengotak alias flat di setiap sisinya. Dan warna yang gue punya ini cakep, kelihatan elegan, warna birunya. Desainnya cakep, walau build quality di HP ini masih berbahan polikarbonat, tapi build quality-nya udah presisi banget. Hampir nggak ada bagian kopong alias padet. Overall untuk desain dan layarnya ini udah tergolong cakep buat harga di 2 juta aja. Belum lagi fitur-fitur kayak NFC, fingerprint sensor di samping, AR blaster. Jadi ya makin berasa paket lengkap aja di HP harga 2 juta. Lanjut ke bagian performanya nih. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu untuk spesifikasi yang ada di Redmi Note 12 ini. HP ini pakai prosesor dari Snapdragon 685 ya. Nah di bagian chipsetnya ini sih yang menurut gue agak lumayan bikin greget. Karena yang dirilis di global sana itu pakai chipset Snapdragon 4 Gen 1 yang dimana udah mendukung jaringan 5G. Yang masuk Indonesia malah Snapdragon 685. Tapi nggak apa deh, yang penting di 2 juta ya nggak? Chipset ini dipadukan dengan RAM 6GB dan bisa diekspansi virtual RAM-nya tambah 5GB lagi. Kapasitas penyimpanan memorinya di sini di 128GB ya, dan udah mendukung UFS 2.1. Baterainya 5000 mAh dan daya ngecasnya udah 33 Watt. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Redmi Note 12 ini. Gyroscope di Redmi Note 12 ini juga udah ada ya secara hardware ya. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope udah nyaman banget nih. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke santai-santai aja sih. Gua nggak nemuin panas berlebihan di HP ini pada saat gue main game. Belum lagi baterainya ini tergolong ya lumayan irit daya lah. Tapi dengan catatan kalian nggak bisa geber HP ini di settingan push rata kanan. Settingan bawaannya aja juga sebenarnya udah cukup sih. Sebagai contoh aja gue main Mobile Legends nih, HP ini bisa disetting grafik ultra, frame rate tinggi. Game MOBA kayak gini sih buat Redmi Note 12 anteng aja sih. Dengan PD-nya dia bisa santai tanpa penurunan FPS. Terus geber Genshin Impact gue setting push rata kiri. Dan masih cukup playable sih. Paling sedikit agak frame drop kalau emang kita benar-benar lagi banyak musuh kayak gini. Dan satu lagi, main ke RX Street nih, settingan bawahnya juga HP ini masih bisa sikat gamenya tanpa ada penurunan FPS. FPS-nya stabil.
Paling suhunya ya emang bisa tembus lebih dari 40 derajat, tapi asal performanya masih stabil, gamenya pun masih enak dimainkan. Jadi kesimpulannya buat performa gamenya, asal kalian nggak neko-neko soal settingan grafik, dan nurut aja di grafik bawaannya mah, ini HP udah masih cukup relevan buat dimainin. Terus ke performa kameranya nih, gue bisa bilang untuk performa kameranya ya B aja sih, kas HP 2 jutaan pada umumnya. Karena ini jadi HP secondary gua, jadi performa kamera begini udah lumayan lah. Hasil fotonya khas Xiaomi banget, yang emang warnanya agak sedikit warm. Terus buat perekaman videonya menurut gua jauh dari kata cukup sih. Hasilnya cenderung ke arah burik, belum lagi video selfie-nya udah kayak gempa bumi. Dan resolusinya cuma bisa mentok di 1080p di 30 fps aja. Tapi tenang, setelah gua pasang Gcam di Redmi Note 12 ini, hasil fotonya tuh jadi kelihatan crunchy renyah gitu. Intinya Gcam bisa buat hasil foto di Redmi Note 12 ini jauh lebih baik. Oke, ini jadi hasil kualitas video Redmi Note 12 4G. Nah, wah geter-geter banget ya. Tuh. Ke arah sini kak, kak. Wih, panas kak ya? Panas. Jadi ini kualitasnya hasil dari Redmi Note 12 4G. Oke. Dan satu hal lagi nih, menurut gua Xiaomi masih belum bisa benerin soal video callan di Redmi Note 12 ini. Karena hasilnya tuh ya masih burik sih. Jadi buat sektor kameranya masih jadi hal yang belum menarik di harga 2 jutaan saat ini. Tapi di luar dari Gcam-nya sih udah oke. Dan yang terakhir buat kalian yang lagi incer HP ini untuk jangka waktu pemakaian lama, menurut gua HP 2 jutaan ini nggak nuntut banyak kebutuhan gaming aja sih. Dari segi layarnya juga terbilang cakep, belum lagi satset berkat refresh rate 120 Hz nya. Terus software ini udah mentok di generasi terbaru ya, MIUI 14 Android 13. Belum lagi fitur-fiturnya udah tergolong lengkap buat kebutuhan sehari-hari kayak NFC. Dan kalau dari gua sih, Redmi Note 12 4G ini lumayan berkesan buat dipakai sehari-hari. Paling yang bikin greget tuh dari chipsetnya aja sih, yang beda sama perilisan global. Terus sama speakernya, yang masih single speaker, jadi terkesan downgrade dari generasi sebelumnya. Udah itu aja sih. Ya udah, mungkin segini dulu aja review setahun bersama Redmi Note 12 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya.